Selamat datang di channel Cahaya Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cahaya Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era sekarang, tidak sedikit kaum muslimin yang bingung, bolehkah sebenarnya memelihara anjing? Apakah semua anjing itu najis? Apakah kalau ada anjing di rumah, malaikat tidak mau masuk? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dijawab dengan jujur, adil, dan berdasarkan Al-Quran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari ini, mari kita bahas secara lengkap dan tenang, tanpa emosional. 1. Anjing bukan hewan terlarang. Tahukah kita, bahwa dalam Al-Quran, anjing tidak pernah disebut sebagai hewan terlarang. Bahkan disebut dalam konteks yang positif. Pertama, dalam surat Al-Maidah ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan hasil buruan yang ditangkap oleh anjing terlatih. Artinya, anjing bisa menjadi alat bantu yang halal jika dilatih dan digunakan untuk kebutuhan berburu. Kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anjing yang menemani para pemuda beriman, Ashabul Kahfi. Anjing itu setia menjaga mereka di depan gua. Apakah Allah akan menyebut makhluk najis dalam kisah orang-orang soleh? Tentu tidak. Namun, ada juga ayat di surat Al-A'raf ayat 176, yang menyebut anjing sebagai perumpamaan orang yang tamak. Tapi, itu hanya kiasan, bukan berarti anjing itu buruk. Yang buruk adalah sifat manusia yang menyerupai anjing. 2. Hadits Nabi, larangan, bukan karena benci. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memelihara anjing bukan untuk menjaga ternak atau berburu, maka pahalanya berkurang 2 kirat setiap harinya. Hr. Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Islam tidak melarang mutlak memelihara anjing, tapi memberi peringatan agar tidak sembarangan. Jika tidak ada kebutuhan syar'i, seperti berburu atau menjaga ternak, maka memeliharanya bisa berdampak pada pengurangan pahala. Artinya, ini bukan dosa mutlak, tapi peringatan agar kita tidak sembarangan. Hadits lain menyebut, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing. Hr. Muslim. Yang dimaksud di sini adalah malaikat rahmat, bukan malaikat pencatat amal atau malaikat maut. Ini menjadi isyarat bahwa rumah yang dipelihara dengan kehadiran anjing bisa terhalang dari keberkahan dan rahmat, bukan karena anjingnya, tapi karena ketidaksopanan dalam menempatkannya. 3. Islam tidak membenci anjing. Ada hadits terkenal tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum seekor anjing kehausan. Karena kasih sayangnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosanya. Hr. Bukhari. Subhanallah, seekor anjing bisa menjadi sebab ampunan, jika kita menolongnya dengan ikhlas. Jadi, jelas bahwa Islam tidak membenci anjing. Yang dilarang adalah memelihara tanpa alasan syar'i dan membiarkan najisnya mengotori rumah dan diri kita. 4. Perbedaan pendapat ulama. Para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Mayoritas ulama Syafi'i dan Hambali menganggap seluruh tubuh anjing itu najis berat mughallatsah. Maka jika terkena liurnya, harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi, ulama Maliki dan Hanafi punya pandangan lebih ringan. Mereka mengatakan bahwa yang najis hanya air liurnya, bukan seluruh tubuhnya. Maka, jika hanya bersentuhan dengan bulunya, tidak dihukumi najis. Perbedaan ini adalah bentuk keluasan rahmat Islam. Tapi kita di Indonesia, mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i, maka lebih hati-hati. 5. Bolehkah anjing di rumah? Kalau untuk menjaga rumah, sebagian ulama membolehkan, asalkan anjing tidak berada di dalam rumah, melainkan di halaman atau luar rumah. Maka tidak semua pemeliharaan anjing otomatis haram. Kebutuhan seperti anjing pelacak, anjing penyelamat, atau anjing pemandu tunanetra juga masuk kategori hajat syar'i menurut ulama kontemporer, sehingga dibolehkan dengan catatan ketat dalam hal kebersihan. 6. Etika jika memelihara anjing. Jika tetap harus memelihara anjing karena kebutuhan, letakkan di luar rumah, hindari terkena liurnya, jika terkena, bersihkan sesuai syariat, jangan sampai mengganggu tetangga, pastikan rumah tetap suci dan bersih untuk beribadah. 7.
Pandangan moderat, menjaga hati dari sifat anjing. Gus Baha Hafizahullah pernah menyampaikan bahwa hadits tentang rumah yang tidak dimasuki malaikat karena anjing bisa dimaknai secara batin. Rumah adalah simbol hati, anjing adalah sifat tamak dan serakah. Maka jangan biarkan hati kita seperti rumah yang penuh anjing, yaitu sifat serakah, keras hati, dan tidak bersyukur. Itulah yang membuat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turun. Kesimpulan: hukum asal memelihara anjing adalah haram, kecuali untuk keperluan berburu, menjaga ternak, atau kebutuhan khusus seperti anjing pemandu disabilitas. Kalau hanya untuk hobi atau lucu-lucuan, lebih baik pilih hewan lain yang tidak menimbulkan khilaf, seperti kucing atau burung. Jangan ekstrim membenci anjing. Islam adalah agama rahmat untuk seluruh makhluk. Tetap jaga kebersihan, akhlak, dan rahmat dalam rumah kita. Semoga penjelasan ini membuka wawasan kita semua. Jangan asal mengikuti tren, tapi pahami ilmunya. Islam bukan agama yang kaku, tapi juga bukan agama yang bisa ditawar-tawar. Tetap di tengah, tetap adil. Wallahu a'lam bis-shawab. Sahabat Cahaya Islami, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebarkan kajian ini. Insya Allah, kita lanjut di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.